Ya, Indonesia tidak akan pernah terombang-ambing. Lah, kali ini sejak runtuhnya Orde Baru pemerintahan Pak Harto, saya yakin tidak ada pemimpin yang meruhi marang sangkan paraning tubati, lorono tunggal, tidak bisa mengenali kegaiban yang ada pada dirinya, anane kulakdian adol jere. Makanya mohon maaf, Pak Karno tidak pernah, mohon maaf, berpidato dengan Assalamualaikum. Saya tidak pernah mendengar. Namun ya dalam arsip nasional saya tidak pernah mendengar itu. Namun cukup selamat siang. Ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi uluk salam mulya wilayah yang jati nuhune ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Uluk salam saya untuk yang kesekian kalinya saya mencoba menerangkan ya. Karena uluk salam ini masih terasa asing, terasa baru beberapa orang saja yang mendengarkan, padahal ini adalah menurut keilhaman saya. Saya itu mendapat ketika di Gunung Selok dan saya berada di pohon selama 40 hari. Ya kalau boleh saya ngomong melebihkan, dan masih ada saksinya, bahkan bedugul kejawen yang meragati saya atau yang andil dalam pembuatan tempat di pohon itu juga masih hidup. Namanya Romo Sumikan Sumartoyo, beliau adalah bedogol kejawen. Bedogol itu ya pengesuh atau kiainya orang Jawa. Jadi kalau di Jawa itu ada istilah bedogol, nanti membawai beberapa orang yang suka dalam penghayatan Jawa, yang masih mempertahankan nilai-nilai spiritual asli Nusantara, dengan tanpa mengadopsi sedikit pun kalau yang aslinya, tanpa mengadopsi sedikit pun keyakinan atau tata cara ritual syariat secara terang-terangannya adalah agama. Nah, uluk salam saya dapatkan adalah semurni saya untuk menerangkan bahwa uluk salam yang asli Nusantara itu adalah tabe uluk salam mulia. Nah, secara kebetulan saya di Lombok juga itu ada kata tabewala. Tabewala itu sama juga artinya, namun sedikit berbeda. Kalau secara terang-terangan itu uluk salam tabe uluk salam mulia itu adalah dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, itu yang pokok. Yang selanjutnya dengan niat saling bahu-membahu, saling tolonglah secara dalam melaksanakan pri kemanusiaan. Berbeda dengan uluk salam mancanegara yang sering dipakai oleh para pemimpin kita. Artinya beberapa pemimpin kita setelah mohon maaf, setelah Pak Karno dan Pak Harto itu kan kalau tidak pakai Assalamualaikum, nanti dianggapnya tidak bertuhan umpamanya. Kalau tidak pakai Om Swastiastu, nanti tidak menjunjung tinggi agama lain. Nah, artinya tabe uluk salam mulia ini adalah murni, tanpa ada percampuran dari paham keyakinan mancanegara. Nah, saya mengatakan di sini intinya tabe uluk salam mulia kalau ketemu dengan sesama dan atau dalam acara apapun itu semestinya dikumandangkan untuk manusia yang hidup di Nusantara, khususnya turunan orang Nusantara ini. Nah, saya akan merana bahwa kita semestinya mempertahankan jati diri kita, terutama para pemimpin bangsa ini. Pemimpin bangsa ini semestinya itu berpegang teguh kepada prinsip
spiritual asli Nusantara dan semestinya pula punya orang terkhusus untuk menggali nilai spiritual yang telah ada, yang telah berkumandang, artinya kejayaan Majapahit dan kejayaan Pajajaran, Galuh Pakuan dan Pajajaran ini adalah sangat luar biasa menurut saya dalam mempertahankan nilai spiritual asli Nusantara. Lah, saya di sini akan menyampaikan yang bahwasanya negara Indonesia itu tidak mungkin akan pernah terjajah. Sekali lagi, negara Indonesia ini atau Nusantara ini tidak mungkin akan pernah terjajah manakala pemimpin bangsanya berpegang teguh kepada nilai spiritual asli Nusantara. Lah, lalu apa nilai spiritual asli Nusantara? Kalau saya itu boleh punya keyakinan dan sesuai dengan perjalanan spiritual saya, bahwasanya nilai spiritual asli Nusantara tidak lain tidak bukan adalah loro-lorone atunggal. Meruhi kejateneng urip. Ya, loro-lorone atunggal, ya. Lalu meruhi kejateneng urip, artinya kita meyakini kegaiban itu tidak hanya sekedar dalam lisan, namun melakoni hingga ketemu dengan kegaibannya. Nah, ketemu dengan kegaiban yang saya maksud adalah pertama, langkah pertama adalah mengenali kegaiban yang ada pada dirinya. Sekali lagi, mengenali kegaiban yang ada pada dirinya. Lah, kalau mohon maaf, kalau dalam ritual Jawa itu yang dikenal dengan mengenali sedulur papat kelimo pancer. Artinya kegaiban unsur api yang ada pada diri kita, kegaiban unsur bumi yang ada pada diri kita, kegaiban unsur air yang ada pada diri kita, dan kegaiban unsur angin yang ada pada diri kita. Lah, ini bisa wujud dalam artian melalui meditasi, bisa berkata-kata dengan semua kegaiban yang ada dari unsur kegaiban. Artinya unsur kegaiban ini adalah inti api yang ada pada diri kita. Itu bisa wujud, ada yang mengatakan ini adalah sedulur papat. Kang rupo abang warnane, dumunung aning bang kidul, umpamanya seperti itulah. Saya tidak akan medarkan bagaimana pertemuan diri kita, cara menemui diri kita dengan kegaiban, kecuali sebagian saja. Karena apa? 7 saja orang yang betul-betul bisa mengenali jati diri atau mengenali dirinya sendiri, mengenali kegaiban yang ada pada dirinya sendiri, ini sudah cukup untuk memangku, mohon maaf, memangku kepemimpinan Nusantara, yang agar Nusantara ini tidak terjajah oleh paham atau keyakinan, terjajah secara religi atau secara ekonomi lah, secara terang-terangan oleh bangsa asing. Nah, sekali lagi, 7 saja sing meruhi marang sangkan paraning lan dumadi, sangkan paraning dumadi, itu sudah cukup untuk pondasi kepemimpinan Nusantara. Mengapa saya katakan demikian? Dulu ketika Mataram itu merintis, hanya ada 4 orang, yaitu Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Mertani. Lah, ini kasunyatan. Walaupun empere atau umpamanya kayak saya sekarang di sini ada Mas Irwan, umpamanya ada Mas Watos, ada beberapa orang itu yang ngawulani kalau istilah zaman kuno lah. Kalau istilah sekarang ya ibarat pembantu lah cara kasare. Lah, ini namun satu yang melakoni. Yang lain empere, ibaratnya kalau Juru Mertani dulu ya ada embernya atau rewange atau kawulane siapa, umpamanya Ki Ageng Giring juga pasti punya kawulane. Artinya hanya 4 yang pokok, Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan, Juru Mertani, dan Ki Panjawi. Ini sudah cukup untuk mendirikan Keraton Mataram atau ya Keraton Mataram, Kerajaan Mataram, Mataram Isam atau Mataram Panembahan Senopati. Lah, ini yang pokok. Artinya kekuatan spiritual asli Nusantara ini harus dimiliki oleh pemimpin Nusantara. Sekali lagi, kepemimpinan Nusantara ini, ya, spiritual kepemimpinan Nusantara ini harus dimiliki oleh pemimpin Nusantara. Lah, saya akan mengatakan inilah negara yang betul-betul taat dalam melaksanakan ritual atau spiritual asli kepemimpinan Nusantara yang tidak pernah terjajah. Saya meyakini
adalah Majapahit dan Pajajaran. Galuh dan Pajajaran. Galuh kan berubah menjadi Pajajaran gitu. Lah Majapahit, runtuhnya Majapahit, disitulah kelemahan spiritual asli Nusantara, sehingga tidak ada pemimpin, mohon maaf, yang betul-betul tangguh dalam mempertahankan atau melakoni spiritual kepemimpinan Nusantara, sehingga sejak runtuhnya Majapahit disitulah Indonesia terjajah atau Nusantara terjajah. Jadi intinya saya mengatakan bahwasanya betapa pentingnya spiritual asli Nusantara dan harus dimiliki oleh pemimpin Nusantara. Nah, pemimpin Nusantara semestinya didapat dari Brahmananya. Laksana Pak Harto dengan Romo Sudiat Prawirokusumo umpamanya. Lah Brahmananya adalah Romo Panji Sudiat Prawirokusumo atau Raden Panji Sudiat Prawirokusumo, yang menjadi satrianya adalah Pak Harto. Lah di situ juga banyak lagi, diantaranya Sujono Mardani, kata guru saya, dan sebagainya. Ada beberapa orang, namun yang kuat hanya Pak Harto. Lah inilah saya mengatakan betapa pentingnya nilai spiritual asli Nusantara untuk bisa Indonesia itu mempertahankan dirinya tidak terjajah oleh religi manapun, oleh ekonomi manapun, oleh ekonom manapun, dan niscaya Indonesia tidak akan pernah terombang-ambing. Lah kali ini sejak runtuhnya Orde Baru pemerintahan Pak Harto, saya yakin tidak ada pemimpin yang meruhi marangsangkan paraning tubati, loro-loro tunggal, tidak bisa mengenali kegaiban yang ada pada dirinya, anane kulakdian adol jere. Makanya mohon maaf, Pak Karno tidak pernah, mohon maaf, berpidato dengan Assalamualaikum. Saya tidak pernah mendengar. Namun ya dalam arsip nasional saya tidak pernah mendengar itu. Namun cukup selamat siang, selamat petang, selamat malam. Nah ini sebuah hal yang jati diri lah. Kali ini saya menyatakan alangkah lebih sempurnanya, lebih afdolnya manakala pemimpin Nusantara itu dengan uluk salam, tabe-tabe, uluk salam mulia, artinya punya jati diri. Lah yang saya tahu sekarang sejak runtuhnya Majapahit ya Assalamualaikum, Namo Buddhaya, lalu Om Swastiastu, lalu baru Rahayu dan sebagainya lah. Nah inilah artinya jati diri itu bisa dicerminkan bagaimana dia membawa pidatonya atau bisa dinilai dari pembicaraannya. Lah, saya meyakini nantinya manakala nilai spiritual asli Nusantara telah dimiliki atau betul-betul sudah disandang atau diagem itu ya digunakan ya oleh pemimpin Nusantara, di situ niscaya tidak mungkin Indonesia akan terjajah oleh religi, sistem religinya atau sistem keyakinannya yang saya maksud, dan ekonominya. Saya yakin kemandirian itu akan timbul kembali laksana Majapahit dan atau laksana Pajajaran. Saya rasa demikian. Terima kasih.